Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kawan-kawan sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di Muscat, di Abu Dhabi dan yang lainnya ya. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang al-iman bir rasul, keimanan kepada para rasul, dan kita akan masuk pada poin berikutnya tentang hakikatun nubuwah, apa sih hakikat dari kenabian, dan juga kita akan singgung tentang tugas-tugas para rasul ya. Hakikat kenabian. Hakikat kenabian ada menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kemudian ada menurut Mu'tazilah. Kemudian di antaranya menurut Asy'ariyah. Kemudian di antaranya adalah menurut falasifah. Kemudian di antaranya menurut batiniyah ya. Ya. Adapun menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya kenabian adalah anugerah ya. Adalah anugerah dari Allah ya. Kepada siapa yang Allah pilih. Akan tetapi Allah pilih orang yang berhak. Allah memilih siapa yang berhak, yang pantas untuk jadi nabi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan sifat-sifatnya ya. Di antaranya Allah siapkan orang tersebut dengan sifat-sifat mulia untuk jadi nabi. Ini hakikat kenabian menurut Ahlus Sunnah. Jadi kenabian menurut Ahlus Sunnah adalah istifa, anugerah dari Allah. Terus Allah memilih siapa yang Allah kehendaki, siapa yang Allah pilih, terserah. Dan ayat-ayat menunjukkan akan hal tersebut. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Artinya Allah memilih para rasul dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Allah memilih para rasul dari kalangan malaikat dan manusia. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Ya. Allah lebih tahu di mana Allah letakkan risalahnya. Terserah Allah mau kasih siapa, Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Allah tahu mana yang berhak untuk dijadikan rasul. Ya. Kemudian misalnya juga orang musyrikin protes, wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim.
ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Mereka berkata, orang-orang musyrikin, kafir Quraisy, mereka berkata, laula nuzzila. Kenapa Quran tidak diturunkan kepada seorang laki rajulin minal qaryataini azim, yaitu dari Taif dan Mekah yang seorang yang agung. Ada yang mengatakan mereka kasih ide, kenapa Allah tidak jadikan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, kalau enggak salah, saya lupa namanya. Kenapa bukan dia yang menjadi nabi? Kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi mereka protes. Kata mereka, mereka berkata, seandainya Al-Quran turun kepada lelaki yang agung, ya, dari dua kota ini, Taif dan Madinah. Kemudian Allah bantah, ya. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka membagi-bagi rahmat Allah? Terserah Allah. Allah mau jadi siapa nabinya, terserah Allah. Tapi yang perlu kita perhatikan sih, jadi kenabian adalah anugerah, ya. Kenabian adalah anugerah. Kemudian ini 2 poin. Pertama adalah anugerah, istifa, anugerah. Yang kedua, Allah memilih siapa yang Allah kehendaki. Tapi yang Allah kehendaki ini Allah siapkan. Makanya Nabi Muhammad SAW disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang nabi dengan akhlak yang mulia, al-amin, ya. Nabi Musa alaihissalam juga demikian, ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dengan bapaknya Nabi Yakub yang merawatnya sejak kecil sehingga menjadi seorang yang mulia. Kemudian Nabi Isa Allah siapkan dengan ibundanya dan seterusnya. Jadi Allah siapkan, Allah mengkondisikan sehingga orang tersebut berhak untuk menjadi seorang rasul. Tapi ini adalah anugerah. Taib. Apa bedanya Mu'tazilah? Mu'tazilah sebenarnya mirip-mirip dengan Ahlussunnah, cuma dia mengatakan bahwasanya wajib bagi Allah untuk mengutus nabi. Bahkan jumhur mereka, mayoritas Mu'tazilah ada khilaf. Mereka mengatakan wajib bagi Allah untuk melakukan yang terbaik, ya. Kata mereka, yajibu 'ala Allah an yaf'alal al-aslah. Ini masalah akidah, tapi intinya mereka mengatakan wajib bagi Allah melakukan yang terbaik. Jadi mereka mengatakan wajib. Kalau kita enggak wajib, enggak ada yang mewajibkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, enggak ada wajib. Ya, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Fa'alu lima yurid. Ini anugerah. Ya, seandainya Allah tidak mengutus nabi pun tidak jadi masalah. Tapi karena konsekuensi rahmat Allah, Allah mewajibkan dirinya untuk rahmat kepada umat manusia. Beda kalau mereka yang mewajibkan. Kalau kita Ahlussunnah, Allah mewajibkan dirinya sendiri. Misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wajib atas Allah contoh, ya, contoh rahmat, ya. Lihat rahmat. Kalau ahlu sunnah Allah berfirman, kataba ala nafsihir rahmah. Artinya Allah mewajibkan rahmat atas dirinya. Kalau Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah memang wajib sejak awal, ya. Wajib bagi Allah sejak awal, ya. Ini sederhananya begini. Seperti kezaliman. Kezaliman Allah mengatakan innallaha harrama fala tadzalamu. Inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Maka jangan kalian berbuat zalim. Taib. Allah mampu enggak berbuat membunuh makhluk yang Dia ciptakan? Mampu. Tetapi Allah mewajibkan dirinya untuk berbuat zalim karena anugerah Allah. Jadi Allah menyatakan Dia mewajibkan ini karena anugerah darinya.
karena tafaddulan. Ini karena anugerah dari Allah. Sehingga anugerah dari Allah. Sehingga Allah mewajibkan atas dirinya rahmat. Ini beda sekedar perbedaan. Jadi kita beradab kepada Allah, tidak kita katakan wajib bagi Allah untuk utus nabi. Tidak, kita bilang enggak wajib. Tapi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi Allah untuk begini. Enggak, kita siapa yang mewajibkan Tuhan? Enggak ada yang mewajibkan Tuhan. Dia menciptakan hambanya melakukan terserah dia. Tetapi karena anugerah yang kebaikan yang Allah miliki, maka Allah tidak mau zalim. Allah rahmat bagi hamba-hambanya. Tetapi tidak kita mengatakan wajib bagi Allah. Ini makanya ini poin yang penting, berbeda antara Ahlus Sunnah mengatakan anugerah, Mu'tazilah mengatakan wajib, ya. Bahkan Allah wajib melakukan yang terbaik. Ya, akhirnya mereka berkecamuk dalam masalah banyak permasalahan karena mereka membuat logika menganalogikan Allah dengan manusia, ya. Dengan manusia, ya. Ini pembahasannya panjang dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tapi saya ingin menyampaikan secara ringkas seperti ini. Jadi yang benar bahwasanya kenabian adalah anugerah, bukan kewajiban bagi Allah. Bukan kewajiban bagi Allah. Kalaupun Allah mewajibkan dirinya, itu pun karena karunia Allah, ya. Ya, karena karunia Allah. Seperti misalnya saya bilang wajib bagi saya untuk menolong anak yatim tersebut. Asalnya tidak wajib. Tapi saya mewajibkan diri saya untuk menolong anak yatim tersebut karena saya baik, misalnya demikian. Beda dengan Mu'tazilah mengatakan sejak awal memang kau wajib bantu anak yatim tersebut, ya. Enggak wajib. Anak saya ada, urusan saya. Anak yatim urusan orang, bukan urusan saya, ya. Jadi ini bedanya. Jadi kita beradab, kita tidak mengatakan wajib bagi Allah untuk mengutus nabi, tapi kita bilang Allah dengan rahmatnya dan karunia-Nya mengutus nabi dan memilih nabi yang Allah kehendaki. Ini beda dari sini. Asy'ariyah berpendapat bahwasanya, ya, Allah bebas melakukan apa saja atas makhluknya dan dia tidak zalim. Sampai ada yang mengatakan di antara mereka, seandainya Allah mengazab orang soleh, Allah tidak zalim. Seandainya Allah masukkan penjahat paling besar di surga, Allah tidak zalim. Karena semua makhluk adalah milik Allah. Allah berkehendak melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Gampangannya gini, saya yang memiliki uang, saya mau ngapain terserah saya. Ini uang saya. Saya mau bakar, saya mau uang saya. Ya. Jadi mereka mengatakan Allah bebas yatasarraf fi mulkihi. Allah bebas melakukan apa yang Allah kehendaki. Terserah Allah melakukan apa saja. Karenanya mereka mengatakan Allah bebas memilih, ya, siapa saja boleh jadi rasul. Siapa saja pantas jadi rasul. Jadi rasul terserah Allah yang milih. Yang tentukan. Nah, di sini ada bedanya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perhatikan, kalau kita Allah milih siapa yang Allah pilih, tetapi Allah tidak milih sembarangan. Allah memilih, makanya tadi Allah memilih siapa yang pantas. Ini bedanya, ya. Maka Allah siapkan, ya. Allah milih siapa yang pantas jadi nabi. Makanya para nabi mereka punya sejarah yang baik, ya, dari awal, dari kecil. Karena mereka memang dipersiapkan oleh Allah untuk jadi nabi. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW dipersiapkan. Dari kelahirannya ada irhasat, ada tanda-tanda, kemudian akhlaknya dan seterusnya. Kemudian Allah angkat dia jadi nabi. Tidak semua orang, kalau Asy'ariyah menurut logika mereka, siapa saja boleh nabi, terserah Allah pilih dan Allah bebas, ya. Ini apa namanya? Karena mereka punya akidah bahwasanya Allah bebas melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Seandainya, kata sebagian mereka, Allah mengazab orang yang saleh, itu terserah Allah dan tidak zalim. Seandainya Allah memasukkan surga orang yang zalim, itu terserah Allah dan Allah tidak zalim karena semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang tidak demikian, ya. Allah adalah zat Tuhan yang hikmah yang melakukan apa yang dia kehendaki tapi dengan aturan yang Allah mewajibkan dirinya untuk tidak berbuat zalim dan Allah mewajibkan dirinya untuk rahmat, sehingga tidak mungkin kita mengatakan Allah juga asal sembarang pilih, karena Allah mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalat. Allah tahu di mana diletakkan risalahnya. Allah memilih. Allah memilih, tentu ada landasan bagi Allah untuk memilih, bukan sembarangan memilih. Tidak semua orang berhak menjadi rasul, ya. Tapi Allah punya hikmah dan yang lainnya. Jadi bedanya tadi ini antara Ahlussunnah dan Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Baik, falasifah parah. Kalau falasifah
mereka mengatakan kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan. Kata mereka, an-nubuwah amrun muktasab. Ini perkataan Ibnu Sina dan kawan-kawannya, an-nubuwah amrun muktasab, yaitu perkara yang bisa diusahakan. Sehingga mereka mengatakan, bagaimana cara mencari kenabian? Cara memperoleh kenabian? Mereka mengatakan ada 3 kekuatan, ya, kuwatun nafsiyah, ya. Ini kembali kenabian kembali kepada al-quwwah nafsiyah. Karena orang falasifah memiliki ada 3 kekuatan, ada quwwah at-tabi'iyah, ada al-quwwah al-falakiyah dan ada namanya quwwah an-nafsiyah. Ini mereka terpengaruh dengan pemikiran orang falsafat Yunani. Ini pendapat Ibnu Sina, ya. Ini pendapat apa? Ibnu Sina. Ya. Ibnu Sina, ya. Yang kira-kira di abad keempat, ya. Wafat di abad keempat kalau tidak salah. Kembali kepada quwwah nafsiyah, sehingga mereka mengatakan butuh kepada namanya al-quwwah takhiliyah fit takhyil. Kemudian al-quwwah al-aqliyah. Jadi ini di antaranya, saya lupa satunya lagi apa. Quwwah aqliyah atau ilmiah, ya. Jadi kata mereka kenabian itu ini memberi masalah pengkhayalan, kekuatan dalam pengkhayalan. Kekuatan dalam akal. Jadi kata mereka kenabian itu diperoleh dengan pelatihan-pelatihan, sebagaimana Rasulullah SAW pergi ke Gua Hira melakukan pelatihan-pelatihan sehingga kemudian kekuatan otak beliau atau ilmu beliau semakin menguat sampai akhirnya bisa menghayal seakan-akan ada malaikat yang datang memberi wahyu. Padahal itu semua hanyalah khayalan. Itu semua adalah khayalan. Dan ini adalah kekufuran. Pemikiran seperti ini adalah kekufuran. Ya. Ini adalah kekufuran. Karena dibangun di atas menafikan adanya malaikat, ya. Karena dibangun atau kita bantah saja, inilah kekufuran. Karena pertama dibangun di atas menafikan malaikat Jibril. Menafikan wahyu dari Allah. Menafikan malaikat Jibril. Kemudian memungkinkan adanya nabi baru. Ya, karena kalau kenabian adalah suatu perkara yang bisa diusahakan, mungkin nabi baru setelah itu. Dan tidak ada batasannya. Ya. Ini adalah kekuatan yang benar. Kenabian adalah bukan perkara yang diusahakan, tapi anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Nabi SAW pergi ke Gua Hira, Nabi tidak bertujuan jadi seorang Nabi. Dia hanya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, melihat kondisi orang Mekah yang lagi kacau balau. Maka dia pun pergi ke Gua Hira untuk bertafakkur. Ya tahannath, ingin beribadah kepada Allah. Tapi dia bingung beribadah dengan caranya gimana. Makanya ketika datang malaikat Jibril, dia pun kaget. Ketakutan sampai lari, ya. Kalau dia memang sengaja untuk jadi nabi, tentu ya ini yang saya tunggu-tunggu. Ini yang saya tunggu-tunggu. Bahwasanya kekuatan khayalan saya sudah muncul, seakan-akan sudah muncul malaikat depan saya, ya. Tetapi Nabi ketika datang malaikat Jibril, Nabi ketakutan. Nabi tidak menduga dia bakalan jadi nabi, dia tidak menduga. Sampai dia pulang ketemu sallallahu alaihi wasallam, ketemu istrinya Khadijah, dia mengatakan, "Zammiluni, selimuti aku." Kenapa? Rasulullah gemetar. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Laqad khasyitu ala nafsi," dalam Sahih Bukhari. Aku khawatir sesuatu menimpa diriku. Jadi Nabi tidak menduga dia menjadi seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diajaklah Nabi oleh Khadijah kepada Waraqah.
Kemudian diceritakan apa yang terjadi, ya. Kemudian Waraqah berkata, "Hadzan namus alladzi nazzala Allahu ala Musa." Yang datang kepadamu Jibril adalah pembawa rahasia yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Jadi tidak benar, ya. Perkara yang tidak yang diusahakan. Di antara bantahan, ya. Di antara bantahan, ya. Ya. Bantahan. Pertama sudah kita jelaskan Nabi SAW tidak pernah berusaha menjadi nabi. Bahkan beliau SAW bahkan beliau kaget dan takut ketika didatangi malaikat Jibril. Jibril alaihissalam. Kemudian juga contoh Nabi Isa tahu-tahu dapat mukjizat sejak kecil. Ya. Sejak kecil tahu-tahu bisa berbicara tanpa usaha. Dalam kurung tanpa usaha. Ya, yang soleha ibundanya. Contoh lagi adalah Nabi Yahya. Ya, ada yang mengatakan sejak kecil, sejak remaja sudah diangkat menjadi sejak remaja, ya, diangkat jadi Rasul. Ya. Sama Nabi Yusuf alaihissalam tidak ada pergi ke sana kemari kemudian berusaha mengadakan pelatihan-pelatihan, enggak ada. Ya, nanti kalau kita lama-lama kita bikin pelatihan jadi nabi, gimana cara jadi nabi? Ini semua adalah khurafatnya orang-orang falasifah karena mereka memang mengingkari kenubuan, kenabian, ya, dengan cara seperti ini. Karena mereka mengatakan kenabian adalah perkara yang diusahakan, orang memiliki kekuatan akliyah, seorang mampu berpikir dengan hebat sehingga ada khayalan-khayalan. Kemudian dia mampu untuk berbicara kepada umat sehingga memberi penjelasan-penjelasan. Makanya mereka mengatakan, ya, bahwasanya apa yang disampaikan oleh para nabi tersebut hanyalah khayalan-khayalan. Ini disebutkan oleh Ibnu Sina, disebut oleh Farabi dalam kitab-kitabnya, ya, tokoh-tokoh falasifah, ya. Mereka mengatakan apa yang disampaikan oleh para nabi kepada umatnya lewat Al-Qur'an maupun hadis itu hanyalah perumpamaan. Jangan diambil dengan kenyataan. Hanya seperti menyatakan adanya hari kebangkitan, bahwasanya manusia akan dibangkitkan dari kuburan, kemudian dibangkitkan masuk neraka, kata mereka itu semua hanya khayalan. Semua hanyalah khayalan yang hakikatnya tidak demikian, ya. Makanya Ibnu Sina menolak adanya kebangkitan jasad, dia hanya mengatakan kebangkitan ruh. Ya, sehingga dikafirkan oleh Ghazali. Tapi intinya mereka membangun akidah mereka di atas falsafah, di atas mantik, ilmu mantik yang mereka ambil dari Aristo dan Plato dan Socrates dan yang lainnya. Taib. Yang terakhir masalah batiniyah. Firqah batiniyah. Batiniyah itu apa? Yaitu yang meyakini ada tafsiran batin pada ayat-ayat, pada nas-nas syar'i. Baik Al-Quran maupun hadis. Ini ada tafsir batin. Kalau yang kita baca tafsir zahir, mereka punya tafsir batin. Contoh yang sering disebut oleh para ulama seperti Qaramitah. Qaramitah mengatakan seperti haji. Kalau kita haji ya pergi ke Mekah, kain ihram, kemudian berhaji. Kata mereka enggak, haji artinya al-qasdu. Qasdu artinya bertujuan. Maksudnya apa? Menziarahi para guru-guru. Puasa, kalau kita puasa menahan al-imsak. Imsak apa? Menahan makan, menahan minum, menahan syahwat. Dari terbit subuh sampai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kata mereka enggak. Puasa artinya menahan rahasia. Jangan sampai diketahui orang. Contoh itu tafsir-tafsir batin. Tafsir-tafsir batin yang mereka sampaikan, ya. Sampai ada yang pernah bertanya. Saya pernah ditanya. Orang, coba innama yakhshallah min ibadihil ulama. Kalau kita bahasa Indonesianya innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Kata dia, kamu tahu enggak sebenarnya ada bacaan lain. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama'a. Dibalik. Jadi objek jadi subjek, subjek jadi objek. Kalau kita kan yang takut kepada Allah adalah ulama. Mereka artikan balik. Sungguhnya Allah itu hanya takut kepada ulama. Sungguhnya Allah itu hanya takut kepada ulama. Allah jadi subjek,
ulama jadi objek. Ini tafsir dari mana seperti ini? Tapi namanya batiniyah, ini hadis wala haraj, banyak model-modelnya. Ya, punya tafsir batin dan ada orang Syiah yang juga demikian dan banyak. Mereka menganggap bahwasanya kenabian adalah kebaikan. Ya. Sebagaimana ilmu-ilmu, ya, ilmu-ilmu politik dan siasat. Ya. Bisa diyakini, bisa juga tidak. Ya. Sehingga mereka punya cara sendiri untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, kita kenabian ya, kata mereka sama seperti ilmu-ilmu yang lain, manfaat. Kalau enggak ya kita ambil separuh, kita buang separuh, terserah. Jadi sekedar Allah ada nabi yang kemudian mengajarkan ilmu yang bermanfaat, boleh kita pakai, boleh enggak, ya. Ya. Boleh diamalkan, boleh tidak. Atau boleh diamalkan sebagian. Inilah beberapa pembahasan tentang hakikat kenabian. Kita bilang yang benar adalah kenabian adalah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya kenabian adalah anugerah dari Allah dan Allah milih kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak ada ceritanya Allah pilih nabi penjahat atau jadi nabi, itu enggak ada ceritanya. Makanya ketika para ulama membantah orang-orang Nasara, tentu masih ingat ketika bahas tentang Paulus sendiri dalam risalahnya dia sebutkan bagaimana seorang nabi. Dia adalah orang Yahudi yang benci kepada orang-orang Nasara, pengikut Nabi Isa, bahkan dia berkebangsaan Romawi dan dia minta izin untuk menangkapin orang-orang Nasara, dan dia tangkap dan dia penjarakan dan dia siksa kejam, membunuh dan yang lainnya. Tiba-tiba ketika dia sedang berjalan untuk menangkapin orang-orang Nasara, tiba-tiba dia diangkat jadi rasul. Makanya kata para ulama ini aneh, gimana? Dia ngaku cara dia jadi rasul kok seperti itu. Ini bukan kebiasaan Tuhan. Tuhan Allah Subhanahu wa taala ketika mengangkat rasul ada punya sejarah-sejarah yang baik karena Allah tidak sembarang, Allah milih dengan manusia yang Allah kondisikan menyiapkan dirinya untuk siap menjadi seorang rasul. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, yang lainnya adalah ada tidak sempurna, ada kekeliruan dari sebagian sisi. Wallahu a'lam bishawab. Tolong dihapus. Insyaallah pekan depan kita akan bahas juga di antara sifat-sifat Rasul, ada perkara yang penting mengenai masalah mukjizat. Masalah mukjizat juga sini ada penyimpangan antara akidah Ahlussunnah yang diselisih oleh orang-orang Asy'ariyah dan Mu'tazilah dan yang lainnya, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan depan. Tapi insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tugas-tugas para nabi dan rasul, ya. Tugas-tugas para nabi dan rasul. Oke, tugas-tugas para nabi. Tugas-tugas mereka tentu sangat banyak, ya. Ya, tetapi di antaranya adalah mengenalkan Tuhan kepada mereka, mengenalkan Tuhan yaitu Allah kepada manusia. Ya. Karena tidak mungkin, jadi Allah gaib, ya. Ya. Maka tidak mungkin otak kita, atau akal kita bisa mengetahui tentang sifat-sifat Allah yang lebih detail,
kecuali dari pengabaran para rasul. Ya. Kita bisa tahu tentang Tuhan secara global, Tuhan ya, karena kita punya fitrah Tuhan secara global. Otak bisa tahu secara global ya. Akal hanya bisa tahu secara global. Akal hanya bisa tahu sifat-sifat Tuhan pencipta secara global. Ini tidak kita pungkiri ya. Kita mengatakan Tuhan Maha Kuasa ya, Tuhan berkehendak. Ini secara global bisa. Tuhan itu ada, Tuhan Maha Sempurna, seperti ya, Tuhan Maha Melihat, Tuhan Maha Mendengar mungkin. Tapi kalau detail, Allah sifatnya Al-Halim, Al-Ghafur, kemudian Syadidul Iqab, misalnya siksaannya keras. Dan selanjutnya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Menutup aib, dan seterusnya tidak ada yang bisa tahu. Kenapa? Karena ilmu manusia dibangun di atas analogi terhadap apa yang dia lihat. Ya, apa sumber ilmu kita? Sumber ilmu kita kata Allah wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Kita punya pendengaran, kita punya penglihatan, ya. Kita punya hati, kita bisa meraba, kita bisa merasa. Dari sinilah kita membangun database dari apa yang kita tangkap dari panca indera. Kemudian kita menganalogikan sesuatu dengan apa yang kita tangkap. Tapi ketika kita berbicara tentang Tuhan, analogi tersebut tidak berjalan. Kenapa? Karena tidak bisa dikiaskan antara yang makhluk dengan Sang Pencipta. Dari situ kalau kita baca, ya misalnya kita baca bagaimana falasifah, orang-orang falasifah Yunani, seperti sebelumnya Protagoras, ya kemudian selain Protagoras kemudian muncul namanya Sokrates, kemudian muncul namanya Plato punya murid namanya Aristoteles, ya. Mereka berbicara tentang Tuhan. Jadi mereka orang falasifah, mereka berbicara falasifah Yunani ya. Mereka bukan Yahudi, mereka bukan Nasara, mereka juga bukan Islam. Mereka berbicara tentang fisika. Mereka bicara tentang tabi'ah itu misalnya fisika, kemudian kimia. Mereka bicara tentang kemanusiaan. Sebagian mereka berbicara tentang politik dan mereka mahir dalam berbicara. Sampai sekarang ilmu mereka dipakai. Hebat, akal mereka jebbar, akal yang hebat. Semua orang mengakui, ya. Bicara tentang matematika, mereka luar biasa, ya. Kita akui mereka semua, mereka punya jasa dalam perkembangan ilmu. Tetapi ketika mereka berbicara tentang ma wara'at tabi'ah, tentang gaib, metafisika, sesuatu di balik fisika, kimia, biologik dan yang lainnya, maka mereka ngawur. Mereka hanya bisa mengatakan Tuhan ada. Karena Plato punya buku The Laws of Plato, ya, diterjemahkan juga dalam bahasa Arab, ya. Saya baca bahasa Arab tentunya. Al-Qawanin li Platon, ya. Dia bahas ya tentang masalah ketuhanan, ya. Tapi ngawur akhirnya. Dia bilang Tuhan itu begini, Tuhan. Pakai logika dia. Ada semacam diskusi dia tulis pada buku yang ke-10, ya. Dia jelas tentang ketuhanan. Ngawur. Secara umum dia benar Tuhan itu ada. Dia bilang bagaimana orang-orang tidak percaya Tuhan, itu mana sedikit, kebanyakan orang percaya Tuhan, ya. Tapi ternyata salah dia dalam mendefinisikan Tuhan. Kenapa? Karena mengetahui Tuhan harus dengan wahyu. Itulah fungsinya para nabi. Oleh karenanya, kalau kita baca tentang sejarah mereka, contoh Protagoras, ya. Dia muncul sekitar abad ke-6 sebelum Masehi dan dia adalah tokoh yang luar biasa. Dia yang pertama kali membuat filsafat hebat terkenal. Dia artinya ahli dialog, ya, disebut dengan sofism atau dalam bahasa Arab safsatah, aliran safsatah, yang itu yang meragukan segala sesuatu, yang mengatakan bahwasanya kebenaran adalah relatif, kembali kepada tidak objektif tapi subjektif, tidak objektif, dan banyak pembahasannya banyak. Intinya akhirnya dia mau ditangkap sama kerajaan. Kenapa? Karena akalnya mengatakan ketika ditanya, Tuhan dewa-dewa ada tidak? Orang ini meyakini dewa. Kata dia, dewa ya mungkin ada mungkin enggak. Umur saya terlalu pendek untuk menjelaskan tentang para dewa tersebut. Akhirnya dia mau ditangkap, dia kabur, kemudian naik kapal tenggelam. Setelah itu muncullah namanya Sokrates. Sokrates ini gurunya Plato dan dia membantah madhab relativisme. Dia ingin menjelaskan ada perkara yang absolut, ya. Intinya berbicara tentang hakikat, dia berbicara sampai akhirnya mendebat banyak orang, ya. Akhirnya dia berbicara tentang Tuhan, dia mengkritiki sebagian dewa dan dia menetapkan dewa yang lain. Ya, perhatikan. Dia mengkritisi sebagian dewa dan dia menetapkan sebagian dewa yang lain menurut logika akal dia, ya. Tanpa wahyu.
Ya dia sudah berusaha Sokrates, akhirnya dihukum mati. Dihukum mati ketika umur 70-an, kemudian dihukum mati, kemudian murid-muridnya suruh dia untuk berubah pikiran, dia tetap bersikeras bahwasanya dia menyelisihi tentang permasalahan Tuhan. Akhirnya dihukum mati dengan minum racun ya. Ceritanya tragis ya. Ceritanya tragis kalau kita baca, intinya muridnya yang bikin racunnya, kemudian dia minum, kemudian dia bertahan, kemudian meninggal dunia. Akhirnya punya murid namanya Plato ya. Plato inilah yang kemudian juga berbicara tentang metafisika, tapi semuanya ngawur. Kemudian ada Aristoteles berbicara juga tentang masalah Tuhan ya. Bikin aturan-aturan tentang masalah Tuhan ya. Yang diadopsi oleh sebagian oleh orang-orang falasifah muslimin seperti Farabi, kemudian Ibnu Sina, kemudian diadopsi lagi oleh orang-orang Asy'ariyah. Tapi intinya saya ingin sampaikan bahwasanya kalau tidak ada Rasul, secara logika itu tidak akan bakalan bisa mengenal Tuhan secara detail. Mau akal sehebat apapun nggak bisa. Ya, karena akal kita terbatas. Allah menciptakan akal kita terbatas. Oleh karenanya kalau kita mau Tuhan, mengenal Tuhan harus lewat para Rasul. Maka di antara tugas para Rasul adalah mengenalkan tentang Tuhan. Makanya yang lihat baca Al-Quran. Para Rasul menyampaikan firman Allah. Allah memperkenalkan dirinya lewat Al-Quran melalui para Rasul. Setiap lembar Al-Quran ada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Agar kita benar-benar mengagungkan Tuhan tersebut, agar kita khusyuk dalam beribadah kepada Tuhan tersebut, agar kita takut kepada Tuhan tersebut, agar kita cinta kepada Tuhan tersebut, agar kita berharap kepada Tuhan tersebut. Siapa yang menjelaskan ini adalah para nabi. Logika kita enggak bakalan sampai. Ya. Logika kita tidak bakalan sampai. Oleh karenanya akal memang hebat, tapi dia butuh cahaya untuk menunjukkan. Makanya kata para ulama, akal dan wahyu seperti mata dengan cahaya, seperti mata dengan cahaya. Kalau mata tanpa cahaya dia akan nabrak sana sini, enggak gelap. Tapi kalau ada cahaya maka mata tersebut bisa melihat dan bisa milah-milih. Tapi ini pertama, mengenalkan Tuhan Allah kepada manusia. Karena kalau tidak ada para nabi maka akan terombang-ambing sebagaimana orang-orang Yunani yang hebat yang hebat luar biasa. Nah, kalau orang Yunani saja yang hebat, yang bikin dasar-dasar ilmu dan teknologi dengan kesepakatan manusia, hebat mereka, akal mereka yang hebat tidak bisa mengantarkan mereka untuk mengenal Tuhan dengan benar, hanya secara global Tuhan itu ada. Bagaimana dengan akal-akal orang yang lain? Yang tentu lebih rendah secara global daripada mereka. Tentu tidak bisa mendapat petunjuk untuk mengenal Tuhan secara detail. Tapi yang berikutnya adalah untuk mengenalkan tugas manusia, makhluk kepada Tuhan. Dan cara menjalankan tugas tersebut. Dan cara menjalankan tugas tersebut. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidaklah untuk beribadah kepadaku. Baik, jadi dia jelaskan apa tugas manusia di hadapan Rabb adalah untuk beribadah. Ini tugas Nabi. Kemudian dijelaskan cara beribadahnya. Ya, jadi apa tugas manusia makhluk kepada Tuhan dan bagaimana cara menjalankan tugas tersebut? Ini di antara fungsi para nabi menjelaskan. Dan maka kita tidak beribadah kecuali dengan syariat yang datang oleh Rasulullah SAW. Apa maksudnya syahadat Muhammad Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, yaitu an yuti'ahu fima amar, ya, itu mentaatinya kepada apa yang dia perintahkan, ya. Kemudian apa yang dia larang, ya, maka meninggalkan apa yang dia larang. Wa alla yu'bad illa bima syara', dan tidak disembah Allah, an la ya'budallah, an la yu'badallah atau an la ya'budallah illa bima syara'ahu ar-rasul. Tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW diutus untuk menjelaskan cara beribadah. Jangan kita bikin syariat sendiri, enggak.
Kalau gitu bebas. Enggak, ada syariat Rasulullah ajar. Kalau seorang bebas berinovasi dalam membuat ibadah, maka sudah Rasulullah selesai. Ya, cuma kasih tahu, silakan beribadah, silakan inovasi. Enggak, tapi Rasul jelaskan cara beribadah. Kemudian di antara tugasnya adalah memberi wasyirin wa mundzirin, memberi kabar gembira dan peringatan. Basyira wa nadhira. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan ya tentang adanya surga di akhirat, adanya neraka di akhirat. Ya, artinya tugas yang kalian harus jelaskan ini ada balasannya nanti, ya, ada balasannya nanti. Di antara tugas para rasul adalah menjelaskan syariat. Secara detail. Ya. Ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih tahu mana yang lebih maslahat, mana atau apa yang lebih maslahat. Bagi manusia. Daripada manusia itu sendiri. Makanya Allah turunkan syariat. Karenanya Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan syariat. Untuk Islam adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Ya. Dan ini benar. Ya, ente tidak tahu kemaslahatan Anda kecuali Allah yang lebih tahu. Ya. Allah yang lebih tahu. Allah yang ciptakan kita. Allah lebih tahu kondisi alam bagaimana. Allah tahu tentang hati, sifat hati manusia. Allah tahu bagaimana manusia punya ammaratun bisu, jiwanya menyuruh kepada keburukan. Allah tahu itu semua. Maka Allah bikin aturan yang pas bagi seluruh manusia. Turunlah Al-Quran, undang-undang, hukum-hukum. Tapi manusia tidak mau. Manusia maunya bikin undang-undang sendiri. Lihat undang-undang yang dibuat oleh manusia. Undang-undang nanti expire, bikin undang-undang, didebat, didemonstrasi, ya, orang ribut, bikin undang-undang, menguntungkan sebagian yang lain, mendolimi yang lain. Undang-undang dijadikan sampah, dibuang ganti undang yang baru. Dan demikian. Berubah terus. Kenapa tidak tunduk kepada syariat yang para nabi telah bawa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahagia, keselamatan, adil, lengkap seluruhnya. Tapi demikianlah manusia, ya, mereka punya hawa nafsu, ya, merasa lebih tahu tentang masalah mereka daripada Rabbul Alamin. Oleh karenanya, saya katakan di antara tugas para rasul adalah menjelaskan syariat. Dan inilah kebahagiaan. Makanya Al-Quran sumber kebahagiaan. Ya. Sumber kebahagiaan. Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran kepada engkau untuk kau menderita, wahai Muhammad. Tapi agar kau bahagia. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin bahagia. Semakin kita menjalankan peraturan Al-Quran, semakin bahagia. Semakin selamat, semakin lurus, semakin bahagia semua. Tapi manusia meninggalkan Al-Quran. Allah musta'an. Kemudian yang bisa saya sampaikan terakhir pada kesempatan kali ini adalah untuk menjadi teladan. Untuk menjadi teladan bagi manusia. Karenanya yang diutus adalah rasul dari kalangan manusia. Dari manusia. Min anfusikum. Ya, bukan malaikat. Bukan malaikat. Ya. Meskipun orang-orang musyrikin ingin Rasul tersebut malaikat, mereka ingin. Bahkan mereka protes kepada Nabi. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasul macam apa ini jalan di pasar, makan makanan. Ya. Kenapa tidak turunkan malaikat? Ya. Malakan fayakuna ma'ahu nadhira. Kenapa tidak malaikat kemudian beri peringatan seperti bersama dia? Mereka ingin malaikat, ya. Padahal di antara hikmahnya adanya Rasul menjadi teladan. Dengan Rasul tersebut, Rasulullah SAW di antara para Rasul mencontohkan bagaimana
bergaul yang baik, bagaimana menjadi seorang suami yang baik, bagaimana seorang bapak yang baik, bagaimana seorang kepala negara yang baik, bagaimana menyikapi musuh yang baik, bagaimana bersikap yang terbaik bagi bawahan, bagi pembantu, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Bagaimana menjadi seorang sahabat yang terbaik. Maka di antara fungsi para rasul adalah menjadi teladan bagi umat-umatnya agar mereka diikuti oleh umatnya, agar mereka meraih kebahagiaan. Tapi tentu tugas para rasul masih banyak, di antara hal yang saya sampaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.